akan bahwa hadis palsu seputar Ramadan, beliau memasukkan hadis itu di dalamnya. Al-jannatu musyaqqatun ila arwahil nafar. Surga itu merindukan pada 4 golongan. Namun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama ahlu sunnah wal jamaah membolehkan, meskipun ini bukanlah hadis, ya, walaupun beredarnya hadis, meskipun ini bukanlah hadis, bolehlah ia dipakai untuk fadhailul a'mal, untuk memberikan keutamaan persoalan kebaikan, atau untuk penyemangat setiap orang yang melaksanakan ibadah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang disampaikan? Yang pertama, yang dirindukan oleh Allah atau surganya Allah adalah talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Hadirin, dalam Quran ada kalanya disebut dengan tala, ada kalanya disebut dengan qara'a, ya, ada iqra. Dalam hadis lain Nabi SAW sampaikan iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Dalam ayat ada kalimat warattilil Quran, bacalah Quran sama. Namun makna ini akan berbeda ma'asyiral hadirin rahmati Allah ketika Rasulullah SAW mendapatkan firman pertama. Ulama sepakat turun pertama syahrul Ramadan, ya, dikatakan iqra, bacalah. Maka yang dimaksud iqra, baca Al-Quran itu berarti membaca kandungannya, ya, membaca apa? Kandungannya. Lah kemudian dalam hadis tadi dikatakan talil Quran, orang yang membaca Quran diserindukan surga. Ini gak mesti tahu kandungannya. Dan apapun yang berkaitan dengan itu berarti dirindukan surga. Ya, apapun yang berkaitan dengan itu. Misalnya ada seseorang baca Quran yang dia bisanya menyasin doang, gak apa-apa. Atau dia bisanya cuma karena sering dengernya imam bacanya Al-Haqqumut sampai Anas, dia bisanya cuma itu, juga nggak apa-apa. Atau bagian dari Quran. Misalnya ada metode Quran, ada yang bu'a, ya, yang bu'a, ada iqra, ada iqra, ada amthilati atau qiraati. Nah ini ketika kita baca iqra, maka termasuk orang yang talil Quran. Orang yang membaca Quran berarti dia juga dirindukan oleh Allah. Kenapa? Karena dia memang bisa nyaman itu, biarin. Jadi hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang talil Quran, dia nggak baca Quran tapi senang dengerin baca Quran. Ada kan tuh ya hafid Indonesia di RCTI itu, bocah pada ngaji, ngerti enggak tapi kita nangis. Ya, di kagak. Ya, itu kita dengerin sampai nangis-nangis tuh, masya Allah. Ya haru tuh. Itu berarti ada tanda keimanan dalam hati. Karena kalau disebutkan Quran dia bergetar hatinya, itu berarti ada tanda iman. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan ada istilah kun aliman au muta'alliman au muhibban. Jadilah engkau orang yang pinter baca Quran. Enggak pinter, paling tidak engkau mau belajar Quran. Enggak bisa sudah belajar karena udah tua misalnya. Ya, kalaupun maksain pala puyeng misalnya. Allah Subhanahu, paling tidak muhibban, demen sama orang yang baca Quran. Ya. Demen orang baca Quran. Jangan sampai menjadi orang yang justru malah nggak demen sama orang baca Quran. Gede. Apa sih jam segini masih ngaji aja misalnya, subhanallah. Itu malas banget surga dekat sama dia. Nah, subhanallah.
Maka tahlil Quran hadir subhanahu wa ta'ala, meskipun maaf, bisa saja sebagian orang ada yang ketika hidup belum pernah kita lihat baca Quran, tapi kan setidaknya dia pernah hadir tahlil, ya. Setidaknya dia pernah hadir tahlil, atau ketika dia misalnya sudah tiada, ada subhanahu wa ta'ala, di rumahnya dibacain Yasin. Ini kayak begini nih. Maka ada doa, Allahumma ja'al wa taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Kan doa tahlil begitu. Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah, wa taqabbal, dan terimalah, wa awsil, dan sampaikanlah, thawaba, pahala, ma qara'nahu, apa yang kami baca. Apa yang dibaca? Minal Qur'an, ya, dari Qur'an, wa minal istighfar, salawat, dan sebagainya. Itu hadir rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang demikian, hal apapun yang berkaitan dengan Quran, tahlil Quran, apapun yang berkaitan dengan itu, insya Allah kategori orang yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun masuk surganya tibang di emperan, biarin. Ya, ada subhan. Ya kan gitu. Saya mau tanya, kira-kira mendingan jadi OB di surga apa jadi direktur di neraka? Gitu. Kemudian OB juga ada di surga, ya subhanallah, biarin. Ya. Jadi hadir subhanahu wa ta'ala itu ketika Allah rindu, surganya Allah rindu kepada orang yang baca Quran dan yang berkaitan dengan Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dirindukan adalah hafizul lisan. Orang yang senantiasa menjaga lidahnya. Hadirin, dalam kitab Minah Usaniyah misalnya dikatakan, kalau jaga lidah mungkin rata-rata kita rada mampu. Terutama bapak-bapak ya. Kalau bapak-bapak rada mampu menjaga lidah. Ya, biar kata bininya cerewet banget, bapak-bapak diem biasanya. Nah, biasanya gitu, subhanallah. Tapi ibu-ibu rada ribet tuh jaga lidah. Ya. Nah, lalu bapak-bapak di mana ribetnya? Jaga di hati, itu yang persoalan. Jadi kalau jaga lidah itu lebih mudah ketimbang jaga ucapan hati. Itu masya Allah. Jaga ucapan hati itu luar biasa. Kalau jaga lidah orang banyak kita masih mampu jaga. Malu kita ngomong. Ya, kita ngomel malu banyak orang. Tapi kalau hati ngomong nggak, orang banyak cuek aja. Ya, kita gedeg nih orang di dalam hati. Ya. Itu biar kata orangnya banyak, biar kata di depannya gue gedeg buat sama lu, lihat subhanallah, itu masih bisa terungkap dalam hati. Jangankan sama orang biasa, sama ustadz gue suka gedeg dalam hati. Ustadz ngomong mulu udah jam segini, kira begitu. Kata orang lapar kali mau pulang kan. Itu makanya masya Allah, orang yang hafid di lisan, jaga lisan secara zahir, insya Allah gampang. Tapi jaga lisan secara batinnya itu yang luar biasa. Lah, itu mah tingkatan aulia, betul hadirin. Itu tingkatannya para kekasih Allah. Ya, tadi guru kita sudah ngirimin tuh buat Sunan Gunung Jati, Sunan apa. Itu tingkatan mereka itu subhanallah. Hatinya terjaga. Lah, ukuran kita paling tidak rada-rada jaga itu. Paling tidak rada-rada jaga. Meskipun seringkali terlepas nggak apa-apa. Paling nggak ada usaha. Ya, karena Allah itu melihatnya usaha kita. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya orang yang menjaga dia punya lidah, bahkan menjaga batin dari perkataan-perkataan yang tidak baik, itu yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka dalam kajian fikih misalnya, atau dalam kajian hadis misalnya, bahwa mut'imil ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar, itu maknanya orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, juga dikatakan demikian. Wa mut'imil ji'an masuk dalam kategori itu. Nah, orang yang ketika misalnya, apalagi malam likuran dia, malam 21, meskipun udah pada kenyang di rumahnya,
tapi niatnya memberikan makan ke musola, memberikan minum ke musola, ke masjid dan sebagainya, itu bagian dari mut'imil ji'an. Jadi ulama kita ada subhanahu wa ta'ala sengaja tuh ngajarin kita tiap malam 21, malam-malam ganjil, makanan dikumpulin, ya, supaya apa? Dikumpulin jadi satu, supaya nggak kelihatan siapa yang bawa apa, ya. Jadi siapa yang bawa apa tuh nggak kelihatan tuh. Intinya pahalanya sama semua sudah. Yang nggak kelihatan itu harga berapa nggak kelihatan. Dan subhanahu wa ta'ala, yang penting kesungguhannya dia mau memberi, maka insya Allah termasuk orang yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, ya, Wahbah Zuhaili menukil hadis tentang orang yang memberikan makan walau lukmah, meskipun cuma sesuap, walau Allah, meskipun cuma seteguk air, itu masya Allah dapat pahala. Apalagi hatta yushbi'ahum, sampai mereka kenyang. Misalnya Bang Martin nih datang ke rumah kita nih, ya, kita kasih makan sampai kenyang, pulang kita ongkosin, masya Allah, ya, tiap hari dia nyampe. Ada nih yang rahmat Allah subhanahu, ada yushbi'ahum. Ya hujan gede gue nyampe juga ya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yashba'u. Nah, kemudian yang keempat, ada subhanahu wa ta'ala wasaimin fi syahr Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, orang puasa di bulan Ramadan. Nah, makna shaim apa? Kalau secara definisi kan, yang namanya puasa itu imsakun anil akli wa syurbi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi syarati maksudnya. Yang namanya puasa menahan makan atau anil mufattirat, hal-hal yang membatalkan, dari sejak terbitnya fajar, dari subuh sampai maghrib, sampai maghrib. Nah itu harus subhanallah, kita nahan lapar, kita nahan haus, nggak makan, nggak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, maka disebut puasa. Nah kalau bicara ada orang yang puasa, sholat nggak ada kan ya? Ada ya? Dia puasa tapi sholat nggak ada. Ada orang yang puasa tapi dengki sama tetangga, ada. Masih banyak tuh ya. Subhanahu wa ta'ala. Ada orang puasa tapi mau bini sewot dulu. Ada ya, ada ya. Ini kan subhanallah, nggak ada ya, itu nggak ada ya. Nggak ada dikit aja. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu. Tetapi luar biasanya itu masih dianggap shaim, masih dianggap puasa, masih dianggap puasa. Nah kalau tingkatan puasa paling tinggi itu subhanallah, kita nggak bisa ngikutin. Dan puasa tingkat tinggi itu yang bagaimana? Puasa tingkat tinggi itu yang hampir-hampir tidak ada satu waktu pun yang dia lewat untuk dekat dengan Allah. Habis subuh udah baca Quran sampai waktu duha. Itu kan kayak kita banget tuh ya. Di mana itu? Ini kita habis subuh kan tidur kita sampai johor. Ya. Dan subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebetulnya puasa nggak sehari, sehari. Ya enggak. Nah ini kita puasa dari habis subuh, habis subuh baca Quran terus sampai waktu duha. Selesai sholat duha, zikir. Sampai kapan? Sampai kira-kira jam 11 siang. Jam 11 siang tuh tidur, istirahat ambil wa'al. Itu tingkatannya luar biasa. Habis johor, subhanahu wa ta'ala, itu dia banyak cari kebaikan. Ya, minimal ya paling nggak kalau nggak kemana-mana baca Quran di rumah. Terus zikir sampai ketemu asar. Habis asar, dia sibuk nyari makanan untuk bagiin orang. Bukan sibuk untuk ngenyangin diri, bukan. Ini kan kita sibuk buat kita. Nyari kemana-mana nih, ya Allah ya Allah. Kita koleksi makanan di rumah. Padahal sebegitu banyak belum tentu boros. Ya enggak? Dan subhanallah. Habis menggerib, habis buka, itu langsung berangkat ke masjid. Itu enggak pulang lagi sampai ketemu sholat isya, terus sampai habis raweh. Rasanya enggak ketemu orang begitu di sini kan, subhanallah. Ketemu ya, banyak orang begitu di sini ya. Banyak yang ninggalin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka 4 hal ini
Ya, yang dirindukan surga baca Quran ya semampu kita. Kemudian orang yang menjaga lisan ya semampu kita. Orang yang memberikan makan ya semampu kita. Kemudian yang terakhir, orang yang berpuasa ya standar puasa kita. Maka insya Allah itu surga rada-rada kangen sama kita. Ya, nggak kangen banget, rada-rada kangen. Ya, lumayan lah. Lumayan rada-rada kangen. Oleh sebab itu, ma'asyallah subhanahu wa ta'ala, imbasnya apa dikangenin surga? Ntar saat kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu surga nyari kita, utusan surga nyari kita. Engkau yang dirindukan surga, engkau yang dirindukan surga, ayo segera. Maka surga subhanallah menghias dirinya untuk menyambut orang-orang yang dirindukannya. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini Ramadan Allah kasih kesempatan kepada kita untuk menjadi orang yang dirindukan surga, dan kita hadir dalam acara takziah ini mengingatkan diri kita bahwa setiap kita, ya, kenapa ini orang yang meninggal dunia didoakan harapannya surga, gitu ya. Dan kenapa kita mau hadir kemari jam segini misalnya, ya, harapannya surga. Oleh sebab itu mudah-mudahan ini, ya, kumpul kita malam ini dianggap sebagai raudhah min riyadil janah, taman dari beberapa taman surga, dan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita, terutama buat almarhumah ibu kami binti Husin. Oke, udah deh.